Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regi Trinoviadi, Prodi Penmap, STKIP 11 April Sumedang. Ingin memaparkan SKU Penegak Laksana nomor 2 yang materinya dapat menerima kritik dari orang lain serta berani mengeluarkan pendapat dengan tertib, sopan, dan santun kepada orang-orang di sekitarnya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Birabbil Alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di acara pembukaan pelatihan pramuka pada saat ini saya akan memaparkan SKU Penegak Laksana nomor 2, yaitu dapat menerima kritik dari orang lain serta berani mengeluarkan pendapatnya dengan tertib, sopan, dan santun kepada orang-orang di sekitarnya. Sekian amanat yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Adik-adik yang kakak banggakan dan kakak cintai, kita mungkin sudah tak asing lagi dengan bermusyawarah. Ketika bermusyawarah, sudah barang tentu banyak yang mengajukan pandangan mereka akan suatu isu. Tapi kakak ngerasain belakangan ini banyak dari kita yang kurang aktif berdialog dalam membangun musyawarah. Ya, alasannya ada malu karena seorang negosiasi sama si bebek. Belakangan ini kakak sering merasakan banyak orang yang kurang paham dengan bermusyawarah karena kurangnya rasa percaya diri, terus malu untuk mengungkapkan pendapat yang dia punya, terus kurangnya rasa percaya diri dan mereka memilih untuk diam, tidak mengeluarkan pendapatnya, dan adalah memberikan tanggapan disertai uraian atau pertimbangan, landasan, dan data baik buruk terhadap suatu hal. Kritik muncul karena seorang tidak setuju atau kurang sependapat akan suatu hal yang dibicarakan. Kakak akan menyampaikan pengertian dari mengkritik. Mengkritik adalah memberikan tanggapan disertai uraian atau pertimbangan, landasan, fakta, dan data baik dan buruknya terhadap suatu hal. Kritik muncul karena seseorang tidak setuju atau kurang setuju dengan pendapat orang lain yang disampaikannya. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan kritik. Agar kritikan tersampaikan dengan baik, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut. 1. Menyimak laporan isu yang dibahas dari awal hingga akhir. Kedua, mencatat hal-hal yang dirasa kurang disetujui oleh kita. Ya, menyampaikan kritik dengan bahasa yang baik. Contohnya, apa yang disampaikan oleh saudara cukup bagus, akan tetapi saya rasa masih ada yang kurang karena pendapat Anda tidak kurang dengan alasan dan fakta yang kuat. Memberikan argumen. Keempat, memberikan argumen berupa landasan, fakta, dan data untuk memperkuat kritik yang disampaikan. Cara untuk menghindari perselisihan dalam menyampaikan kritik. 1. Perhatikan kondisi emosional orang lain. Contohnya, 4. Disampaikan dengan bahasa yang baik. Gunakan tutur bahasa yang baik dan tidak menyinggung. Bila menggunakan kata yang tidak sopan, orang yang dikritik akan tersinggung sehingga tidak bisa menerima atau malah marah-marah dan terjadilah salah paham.
Sebaiknya bicara baik-baik sehingga bisa meluluhkan hatinya dengan lapang dada menerima kritikan. Berikan alasan yang logis. Banyak orang yang menyampaikan kritik hanya menyalahkan sehingga timbul perdebatan. Sebaiknya berikan alasan yang logis tentang kesalahan itu agar orang itu bisa mengerti dan menerima kritik dengan lapang dada. Ya, kakak selanjutnya akan memberikan materi tentang cara memberikan saran yang baik. Untuk menyampaikan saran tidak jauh beda dengan cara menyampaikan kritik, hanya diperlukan beberapa tambahan untuk menyampaikan saran. Contohnya, sampaikan dengan cara yang sopan. Hindari penyampaian saran di tempat terbuka, terkecuali orang-orang yang bersangkutan menyetujuinya. Siapkan saran apa yang akan diutarakan. Sampaikan saran yang akan bermanfaat dan bersolusi. Kakak akan memberikan contoh cara memberikan saran yang baik. Contohnya, saya sangat bersependapat dengan Anda mengenai faktor kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih adalah syarat utama hidup sehat. Apabila lingkungan bersih dengan sendirinya, nyamuk tidak dapat berkembang biak dan demam berdarah juga tidak akan ada di tempat tersebut. Tetapi bagaimana jika ditambahkan sedikit bagaimana cara untuk menjaga agar lingkungan tetap sehat? Langkah apa saja yang harus dilakukan untuk membuat lingkungan dan rumah tetap bersih? Selanjutnya kakak akan memberikan contoh soal yang harus adik-adik kerjakan mengenai mengkritik dan memberikan saran. Silahkan dikerjakan. Cairkan suasana dan menambah semangat. Kakak punya satu permainan yang dinamakan dengan mencari dengan diam. Caranya, tujuannya adalah untuk melatih kemampuan mengobservasi, memupuk inisiatif. Adik-adik sekalian, caranya, sebuah perangko ditempatkan di suatu tempat dalam ruangan pertemuan sebelum para peserta datang atau tiba. Instruksinya, tiap peserta harus mencari perangko tersebut dan bila mereka telah melihatnya, mereka harus duduk dan diam, tidak boleh berkata apapun. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan kita lanjutkan dengan upacara penutupan.